Mohon maaf Bapak Ibu, saya adalah mualaf. Jadi saya berterima kasih sekali sejak saya datang nonton RDAY. Jadi saya nongol terus di YouTube Ibu. Iya, saya jalankan yang sholat 18 tobat, kemudian saya ngaji. Itulah ngaji saya yang pertama Bapak Ibu. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Ngaji jadi, yang pertama. Iya, walaupun saya pernah belajar dengan putranya salah satu kepala NU Tangerang. Tapi itu tadi belang bentong kata orang Sunda. Belang bentong. Iya, jadi paling ngaji ya semampu saya, sholat pun sakadaikna cek orang Sunda mah gitu ya. Nah, setelah saya lihat muncul yang itu loh Pak, yang di apa namanya? Diusap wajahnya apa namanya tuh? Camain, bukan istilahnya bukan camain. Subuk. Saya jadi ingat pada saat saya kecil ibu saya bilang begini. Si Sugitu untung panjang umur. Jadi saya waktu umur 9 tahun saya divonis sakit kelainan ginjal. Diopname di rumah sakit Immanuel selama 1 tahun. Kemudian karena saya penyakitnya kelainan, saya jadi kelinci percobaan di 9 negara tanpa bayar di Immanuel. Nah, kemudian kata ibu saya pulang dulu deh, capek di rumah sakit lama banget. Saya pulang, ternyata mbak saya ngasih obat saya salah Pak Haji. Saya keracunan karena salah obat, salah nebus obat, saya dinyatakan meninggal dunia. Wow, innalillahi wa innalillahi. Jadi ini hidup lagi, alhamdulillah. Nah, hidup laginya seperti apa? Pada saat saya jam 8 malam dinyatakan meninggal karena kebetulan ayah saya juga tim medis, jadi langsung memvonis bahwa anak saya meninggal. Terus diteliti obatnya. Loh kok ini bukan obat anak saya? Pas dilihat pembantu saya itu ngambil resep salah nama. Saya Sugiyarti, resep itu Sugiharti. Oh, ini bapak-bapak minum yang merek Sugiharto. Akhirnya saya minum obat itu Bapak Ibu. Dalam 1 jam saya meninggal. Jam 8 malam. Di telinga saya saat itu karena dia kelas 9, kelas umur 9 tahun kan sudah inget ya Bapak Ibu ya. Ada orang teriak, ada apa, cuma di bayangan saya di sana ada semacam asrama, kamar, ada anak kecil sini, tapi saya diem aja. Nah, terus ibu ayang mama saya gini, jangan dimakamkan dulu, tunggu eyang karena ini kesayangan eyang. Akhirnya bapak saya zaman dulu kan nggak ada telepon ya. Bapak saya telepon ke Koramil karena kebetulan bapak saya juga TNI. Dari Koramil menghubungin eyang saya datang ke Bandung jam 11 pagi. Berarti dari jam 8 malam sampai jam 11 pagi berarti sudah dinyatakan nggak ada. Akhirnya nenek saya bilang, sudah nggak usah ribut, tong rame cenah. Ya itu tadi dicamah apa disuwuk, remes alat kelamin nenek, diusapin ke wajahnya ya, yang meninggal. Kata ibu, karena saya kan nggak tahu ya. Ya. Kata ibu saya ibu nggak lihat alat kelaminnya nenek waktu itu? Kan masih kecil kan meninggal Pak. Oh iya, aku lihat, nanti kabarin kita. Alhamdulillah hanya 15 menit saya hari ini ada di sini. Wow, tepuk tangan dong. Itu yang pertama kesaksian. Ibu tinggalnya di mana? Saya di daerah Tanjung Duren, Bapak. Di Tanjung Duren tinggal sama siapa aja? Saya di Tanjung Duren itu dengan mertua, tapi sekarang saya tinggal di Meruya sendiri. Kebetulan saya datang ke sini juga banyak kesaksian. Yang saya terima kasih, saya menangis bukan sedih, saya bangga. Nangis dong. Alhamdulillah. Karena RDAY sudah menolong nyawa termasuk suami saya. Iya. Suami saya sakit 9 tahun 4 bulan. Tanggal 14 puasa suami saya dibawa rumah sakit swasta sama saya karena dia kejang 2 jam. Kejang apa ngaceng? Kejang, apa ya? Memang sakitnya kan stroke ya Pak. Oh iya, kalau stroke nggak bisa ngaceng ya? Iya betul. Kok tahu? Ya memang nggak bisa apa-apa. Dokter memvonis suami saya harus operasi kepala. Saya ingat baru 6 bulan yang lalu adik saya di Cibanggu Hejo Bogor di rumah sakit Hermina dioperasi kepalanya hanya bertahan 2 minggu. Meninggal adik saya. Nah saya pada saat mau operasi saya tanya sama dokter, dok kemungkinan keberhasilannya berapa persen? 95%.
Makanya saya berani operasi adik saya. Tapi pas saya tanya ke suami saya, keberhasilan suami saya berapa persen? Nggak tahu. Aduh. Kan nggak mungkin saya izinkan ya. Iya. Suami ibu sudah tidak sadarkan diri. Ibu karena menolak operasi, ibu harus bayar sekian puluh juta. Ya Allah ya Robi, saya nggak ada uang. Saya nggak ada uang Pak Haji. Kemudian uang nggak ada. Uang nggak ada. Tapi alat kelamin ibu masih ada. Alhamdulillah masih nempel. Alhamdulillah. Nah, saya ingat karena suami saya tidak sadarkan diri harus dibawa pulang, kan nggak mungkin. Alat sudah nempel di semua badan-badannya dia. Saya langsung jam 11 malam gini. Oh iya, kenapa saya tidak ingat ya? Saya langsung ngajak mantu saya, antar ibu ke kamar mandi yuk. Saya pergi ke kamar mandi, saya lukakan itu, saya camahin suami saya. Ya Allah, tolong atas izin bla bla, tolong suami saya sadarkan untuk pulang ke rumah. 5 menit sadar juga itu. Wow, tepuk tangan. Jadi saya datang ke sini, saya Bu, syukur. mohon izin saya Bu, Ya. dengan kerendahan hati. Ini bapak-bapak banyak yang belum pulang. Bisa gak Bu diselakangin Ya. Bu wajahnya Bu biar pada pulang? Jadi saya datang ke sini, saya mengucap syukur yang luar biasa dengan Pak Haji, dengan ilmunya beliau banyak sekali. Dan yang tadi saya katakan saya nggak punya uang, kembali lagi saya tadi ada yang jual tanah. Iya. Apa yang Bu praktekin Bu, ilmu RDAE mau jual tanah Bu? Pada saat saya, karena tanahnya tanah warisan, adanya di daerah Cilacap jauh sekali. Pada saat saya nengok ke sana, saya berantem dengan yang nempatin, yaitu sepupu saya nggak mau pindah. Karena enak ya, sudah dijadikan rumah yang dia nikmati. Saya ambil tanahnya. Tanah di kan nggak mungkin saya ngencingin kan istilahnya, saya cuma kepala saya aja. Saya ambil tanahnya, saya masukin plastik, saya bawa pulang ke Jakarta, saya taruh di belakang rumah. Ini mungkin saya nggak ada ilmu, cuma ilmu sendiri aja, menghayal ya Bapak Ibu. Dan saya kan nggak pernah diajarin sama Pak Haji. Yaitu tadi dengan doa Pak Haji, saya taruh, saya pipisin. Wow. Saya nggak tahu siapa yang Ide ngajarin. yang kreatif. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mohon maaf ya. Jadi buat kadang-kadang bapak dan ibu yang pengen memiliki tanah depan rumahnya bapak dan ibu, walaupun tuh tanahnya tetangga, kita ambil aja. ya benar, saya ambil segenggam pura-puranya. Udah, saya pengen ke toilet ya. Udah, kebunnya luas ya. Cakrok sakuan. Ambil, ya. kantongin. Saya sakuin jadi kantong saku saya. Segenggam. Bodoh amat gitu loh. Ya. Nah, akhirnya Bawa pulang ke bawa Jakarta, pulang ke tanahnya Jakarta, kita gelar, hanya kita 2 kencingin. minggu laku. Kenapa saya tidak mengatakan saya punya uang? Karena uang DP bukan uang saya, uang keluarga. Betul nggak Pak Haji? Tapi saya gini, oh mungkin ini jalan Allah. Jadi bapak dan ibu jangan ngambil tanah RDAE ya. Awas. Awas loh, jangan macam-macam loh ya. Senjata makan. Awas lo ya. Pura-pura riado lo ambil tanah RDAE. Awas, awas. Berarti saya di sini mengajarin yang kurang baik dong ya. Kenapa tadi testimoni dia diperbolehkan? Tahu begitu mah nggak gue bolehin. Baik, uang yang DP tadi kan bukan milik saya ya Pak. Tapi Iya. saya pikir gini, ya Allah, daripada nyawa suami saya nggak ketebus kan harus bayar. Iya. Salah tidak saya ngambil jatah itu? Enggak. Saya enggak. pikir gini, ini jatah saya tapi memang belum bisa dibagi karena belum Yang lunas. salah tuh kalau ibu ngambil tanah RDAE dikencingin. Itu yang salah. Nah, jadi awasnya pada riado ya, awas mohon loh. maaf ya Pak Haji, mohon Awas. maaf kalau Awas. pengalaman saya jadi apa ya? Jadi mengkhawatirkan. Dan lagi putri saya almarhum pada saat usia 3 tahun dia selalu pingsan, selalu ngamuk. Yaitu tadi saya bawa ke orang, yaitu tadi di Camahin, Jadi, disuwuk. suwuk. Nah, sekarang datang ke sini saya selain terima kasih, saya juga mohon pencerahan. Saya punya suami yang sudah 9 tahun 4 bulan belum sembuh, saya sudah coba camahin. Kenapa ibu nggak praktekin ilmu RDAE pamungkas?
Kalau aja tanah dikencingin laku, suami yang stroke dikencingin pasti sembuh. Amin ya Allah, kan saya nggak ada ilmunya ya, takut saya takut dosa. Bu, ibu jangan praktekin dulu ke suami, saya nggak setuju. Kenapa nggak ibu praktekin dulu yang hadir di sini? Ya, alhamdulillah saya sekarang sholat insya Allah saya coba tepat waktu, dan insya Allah saya setiap malam ngaji. Tapi boleh nggak saya pakai HP Pak? Nggak boleh, mesti pakai Al-Quran. Oh, ya jadi saya udah beli, cuman kecil-kecil kan. Ya. Kalau pakai Al-Quran, pakai HP kan jelas ya udah Jelas. kayak gitu. Alhamdulillah awalnya cuma 3 juz dan sebagainya, lama-lama sampai hari ini saya merasa nyaman, bahkan merasa sedih kalau tidak bisa ngaji sampai Iya. 12 juz.